Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah. Kali ini kita akan mengkaji kembali kitab Bulughul Maram, ya. Kaitan saat ini tentang bab sutroh, ya. Sebuah bab yang hampir, ya, ini dilupakan oleh orang saat ini dalam sholat. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memasukkan bab sutro ini dalam kitabnya Bulughul Maram, ya. Berarti beliau menganggap ini sangat penting untuk ditegakkan, ya. Cuma sayangnya masih banyak dari kita belum mengamalkannya. Nah, sebelum kita bahas hadis-hadis tentang sutro ini, kita harus pahami apa itu sutro. Sutroh adalah pembatas sholat. Jadi ketika kita sholat, apakah seorang imam atau kita sholat sendirian, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, maka disunahkan. Sekali lagi disunahkan, ya, untuk menegakkan sutroh di depan kita, ya. Jadi kita sholat itu menghadap ke arah sutroh. Jadi sutroh kita bisa tembok, ya, bisa kalau misalnya di masjid ada tiang masjid, ya, atau orang di depan kita, ya, kemudian tadi katakan tembok, ya, atau tas kita, atau benda-benda yang bisa kita tegakkan di depan kita agar orang tidak melewati ketika kita sholat. Jadi memang ketika kita sholat itu tempat kita, jangan sampai orang melewatinya. Oleh sebab itu kita menegakkan sutroh. Maka apabila kita sudah menegakkan sutroh, ya, ada orang yang ingin melewati tempat kita, maka kita harus tegakkan untuk jangan melewatinya dengan caranya memakai tangan kita, ya, tangan kita untuk menghalangi orang itu untuk tidak melewati depan kita. Ingat ya, saudaraku, syaratnya kalau kita sudah menggunakan sutroh. Tapi kita tidak menggunakan sutroh, tiba-tiba ada orang yang di depan kita, ya itu tidak boleh, karena kita tidak menegakkan sutroh. Orang tidak tahu, ya, kita lagi sholat atau tidak. Tapi kalau ada kita menegakkan di depan kita tas, maka orang dari jauh juga akan melihat bahwa kita sedang sholat. Nggak akan mungkin orang akan melewati tempat kita tersebut, ya. Oleh sebab itu, tegakkan sutroh. Tegakkan sutroh, saudaraku yang salah dimuliakan oleh Allah. Hadis-hadisnya, ya, mayoritas hadis-hadis sahih. Dan ini bisa kita amalkan. Ya. Ya. Jadi hadis fadilatul amal aja kita bisa amalkan, ya. Mengapa hadis sahih kita tidak amalkan? Yang lebih utama, ayo kita amalkan. Ini coba kita akan bahas hadis Bulughul Maram ini, ya, tentang hadis keutamaan menggunakan sutroh. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sekali lagi, di bagian pertamanya tentang bab sutroh, ya, hadis nabinya, ini dari sahabat Nabi. Hadis ini namanya Abi Juhaim, ya, Ibnul Haris, ya. Kalau Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Lau ya'lamul marru baina yadil musalli, ya, sekiranya, ya, seseorang itu yang lewat itu mengetahui, ya, di depannya orang yang sedang sholat itu, madza alaihi minal ismi, apakah dia tahu tentang dosa, lakana ayyakifa arba'ina, maka dia akan berhenti sebanyak 40. Nanti kita jelaskan apa itu 40. Khairan, lebih baik, ya, lahu baginya, min ayyamurra, ya, daripada dia melewati baina yadaihi, di hadapan orang yang sedang sholat, ya. Nah, lafadz hadis ini, ya, adalah lafadz dari Imam Bukhari, imam ahli hadis, ya, yang paling rujukan kita yang paling utama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
tapi lafadznya yang saya sebutkan tadi adalah lafadznya Bukhari. Ya, ini hadis sahih. Ya, jadi kita disunahkan untuk menegakkan sutroh di depan kita ketika kita sholat. Nah, apa makna arba'in? Apa makna 40? Dia di sini katakan dikatakan dalam pendapat lain, ya, Imam Al-Bazzar mengatakan bahwa makna arba'in itu arba'ina horifan. Jadi 40 musim gugur. Jadi dosanya 40 musim gugur menurut Imam Al-Bazzar. Nah, ini. Jadi kita memang tidak, kalau seorang yang sudah menegakkan sutroh di depannya ketika sholat, ya, kita jangan sampai melewatinya, ya. Maka kita akan berdosa sebanyak 40, dan kata Imam Al-Bazzar 40 musim gugur. Nah, itu hadis pertama dari kitab ini, ya, kitab Bulughul Maram. Hadis kedua, ya, ini diriwayatkan oleh ibunda kita, ibunda Aisyah, ya, radhiyallahu anha, ya, qalat, ya, ibunda kita berkata, ya, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fi ghazwatil Tabuk, di dalam perang Tabuk, ya. Dia bertanya tentang apa? Ibunda kita bertanya tentang sutrotil, ya, musolli, tentang sutrohnya orang-orang yang sedang sholat. Maka dijawab oleh Rasul, mislu muakhiratir rahli, ya, seperti, ya, pelana kuda. Jadi panjang pelana kuda di depan kita, seperti pelana yang kalau kita sebut sajadah lah kalau saat ini, ya. Kalau teman-teman paling minimal, ya, walaupun mungkin kurang tepat, ya, sepanjang pelana kuda itu manusia sajadah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibunda kita, ya, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu hadis yang kedua, ya, bagaimana menegakkan sutroh. Hadis ketiga ini dari Sabrat ibni Ma'bidil Juhaini, ya, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bahwa bersabda Rasulullah SAW dengan kata perintah, liyas tatir, ya, tegakkan sutroh, ya. Pakai sutroh lah, ahadukum, salah satu dari kalian, fi sholati, di dalam sholat. Jadi Rasulullah memerintahkan, sebenarnya ini perintah, ya. Kalau perintah sebenarnya dalam kaidah ilmu usul menyatakan wajib, karena ini perintah, ya. Liyas tatir, sekali lagi fil amr ini, ya, untuk perintah, ahadukum fis sholat, ya, maka tegakkan sutroh, ya, salah satu dari kalian di dalam sholat, walau bisahmin, walaupun menegakkan itu dengan anak panah. Berarti anak panah kalau dulu tongkat. Nah, tongkat juga bisa di depan kita. Bahwa itu adalah sutroh kita sholat di depan itu. Ya, kalau zaman dulu, ya, kan mereka banyak sholat di gurun, ya. Maka menegakkan sutrohnya dengan apa yang ditegakkan. Bisa kayu, ya, bisa tongkat, bisa anak panah. Yang penting itu adalah sutroh kita. Yang kita ketika sholat, orang nggak boleh melewatinya. Akhrajahul Hakim, dan ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, dalam kitab Mustadraknya, ya, dalam kitab Mustadraknya. Dan hadis yang lain, hadis keempat ini, ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, sahabat Nabi, ya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'us sholatir rajulil muslim. Ini perhatikan, ya, saudaraku, bahwa terputus sholatnya seorang laki-laki muslim idza lam yakum baina yadayhi, ya, apabila dia tidak ditegakkan di depannya, mislu muakhirir rohli, ya, tidak ditegakkan di depannya seperti selembar pelana, ya. Apa itu? Almar'atu, ya, perempuan,
al-himaru, himar atau keledai, wal kalbil aswad. Jadi apabila dia tidak menegakkan, ya, tidak menegakkan sutroh di depannya, kemudian lewat di depannya seorang wanita, ya, atau himar, keledai, atau anjing hitam di depannya, maka sholatnya terputus. Maksudnya adalah batal, tidak mendapatkan pahala. Nah, apa makna dari wakalbul aswad? Apa makna dari anjing hitam? Ya, di sini katakan bahwa al-kalbul aswad asyaiton, bahwa anjing hitam adalah setan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Ya. Inilah beberapa hal, ya, ada beberapa hadis yang tadi kita bacakan, ada hadis-hadis lain bahwa disunahkan saudaraku untuk menegakkan sutroh, ya. Ya, menegakkan sutroh di depan kita. Ya. Dan ini amalan sunnah yang hampir terlupakan. Ya. Sekali lagi, yuk kita sama-sama mulai dari sekarang, ya. Walaupun ini ringan, ya, tetapi baik kalau kita laksanakan, dan insya Allah kita mendapatkan pahalanya dari Allah, dan kita termasuk mengikuti sunnah dari Rasulnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.